Minasan, konbanwa. Balik lagi dengan channel Tatakai 45 atau Tatakai Yonggo ya. Oke, kita di sini akan lanjut ke Minnan no Nihongo bab 3. Bab 3 ya. Nah, cuman saya kemarin itu dapat banyak masukan dari WhatsApp dari teman-teman kalau sebelum masuk ke bab, alangkah baiknya adalah bahas kosakata terlebih dahulu. Nah, maka dari sini, dari mulai bab 3 ini, sebelum masuk ke materi bab 3, saya akan bahas kosakata yang ada dalam bab 3. Kalau untuk kosakata yang ada dalam bab 1 dan bab 2, kalau minasang misalnya minat untuk melihatnya juga, bisa komen di bawah ya. Nanti akan saya buatkan. Oke? Tanpa berlama-lama, kita mulai saja. Seperti biasa, saya perbesar ya, biar fokus. Oke. Kosakata yang pertama adalah koko. Koko ya. Nih, koko. Nah, koko ini artinya sini. Atau di sini. Atau di sini. Lalu, ada soko. Soko artinya situ. Atau di situ. Terus habis itu ada asoko. Asoko artinya sana atau di sana. Lalu ada doko atau doko artinya di mana. Nah, koko ini artinya kan di sini udah jelas ya. Nah, sementara soko dan asoko itu berarti sesuatu yang lebih jauh ya. Soko di situ. Di situ itu berarti dekat dengan lawan bicara. Terus habis itu asoko. Asoko itu di sana. Nah, di sana berarti jauh dengan orang yang lagi bicara ya. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah kochira. Kochira sama dengan koko ya. Cuman kochira ini adalah bentuk sopan. Jadi kochira, achira, sochira, dochira ini itu bentuk sopan ya. Kalau bentuk biasanya ya berarti soko, asoko, doko. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oh ya, sebelum lanjut, ini di sini ada dochira ya kan? Dochira ini ada dua arti ya. Yang artinya satunya di mana, satunya lagi dochira bisa berarti apa? Ayo, ada yang tahu? Yang mana? Gitu ya. Jadi bergantung konteksnya mau pakai arti dochira ini di mana atau yang mana. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kosakata berikutnya adalah kyoshitsu. Kyoshitsu artinya ruang kelas ya. Terus habis itu shokudo. Shokudo artinya ruang makan atau kantin. Oke. Terus habis itu ada jimusho. Jimusho artinya kantor ya. Lalu bawahnya adalah kaigishitsu. Kaigishitsu artinya ruang rapat. Lalu ada uketsuke. Uketsuke itu resepsionis ya. Meja resepsionis ya. Jadi maksudnya kalau misalnya
kalian lagi bingung di mall, terus habis itu bukan di mall ya, di hotel, itu kan kalau bingung kalian ke resepsionis. Nah, itu namanya uketsuke ya. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi, ada Robi. Robi ini bukan nama orang ya, Robi ini artinya lobby. Jadi, orang Jepang tuh kalau bilang L itu susah. Dia malah bilang R. Gitu ya. Lalu lanjut ada Hea. Hea ini kamar atau ruangan. Jadi bisa berarti khusus kamar, bisa berarti ruangan secara umum. Terus habis itu ada toire. Toire di sini dalam kurung ada juga otearai ya. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu biasanya bilang toire itu otearai sih ya. Jadi bergantung mau pakai yang mana ya. Artinya WC. Kita semua udah tahu lah ya. Sama dengan toilet. Mirip ya. Terus habis itu ini kaidang. Kaidang itu artinya tangga. Lalu lanjut ada erebeta. Ini satu aja, erebetata, bukan. Erebeta. Erebeta. Artinya lift ya, atau elevator. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya ada esukareta. Esukareta artinya eskalator. Eskalator itu tangga berjalan itu ya. Tangga berjalan. Lalu ada jido hambaiki. Jido hambaiki artinya vending machine atau mesin penjual otomatis. Itu loh mesin yang biasanya kalau di Indonesia jual minuman terus dimasukin uang. Terus keluar minumannya itu ya. Nah, di Jepang sendiri, jido hambaki ini macam-macam. Dan orang Jepang biasanya bilangnya itu adalah jihanki. Jihanki. Terutama anak muda ya. Anak muda tuh bilangnya jihanki ya. Disingkat ya. Singkatan dari jido hambaiki. Oke. Terus ada denwa. Denwa itu telepon ya. Lalu ada okuni. Okuni itu artinya negara. Bisa juga kuni doang. Kalau misalnya lihat berita Jepang, orang Jepang itu kalau bilang negaranya itu adalah wagakuni ya. Wagakuni. Wagakuni. Oke. Lanjut, kaisha. Kaisha itu perusahaan. Oke. Kita lanjut lagi. Uchi. Uchi artinya rumah. Kutsu. Kutsu artinya sepatu. Nekutai. Nekutai artinya dasi. Chika. Chika bukan nama orang ya. Chika itu kalau dalam bahasa Jepang artinya bawah tanah. Lalu ada uriba. Uriba artinya tempat penjualan atau tempat jualan. Oke. Lanjut lagi. Ada kai. Kai ini artinya lantai ya. Tanda ini maksudnya adalah di depannya dikasih atau isi dengan huruf. Bukan huruf ya. Angka. Angka. Jadi misalnya lantai 2 berarti nikai gitu ya. 2 kai gitu ya.
Oke, lanjut. Untuk tanya lantai berapa, tanyanya dengan nanggai. Nanggai ya, lantai berapa. Lalu habis itu ada eng. Eng itu yen ya. Jadi yen, kalau orang Jepang nyebutnya itu eng. Eng gitu ya. Kedengarannya kalau cepet kayak yen sih ya. Eng gitu. Oke, lanjut. Ada ikura. Ikura artinya berapa. Untuk tanya harga ya. Untuk tanya harga. Oke. Terus habis itu ada hyaku. Hyaku ini artinya ratusan. Terus ada seng, ribuan, ada mang, puluhan ribu. Tentang angka ini nanti kita akan bahas di pembahasan yang khusus ya. Berbeda ya. Kita lanjut lagi. Ada kosakata sumimasen. Sumimasen. Pasti sering dengar ya. Oh, malah hilang. Sumimasen ini artinya permisi ya. Bisa juga diartikan dengan maaf gitu ya. Tapi yang sering artinya permisi ya. Lalu habis itu domo. Domo artinya makasih. Ini biasa ya. Bentuk biasa atau kurang sopan dari arigato gozaimasu. Jadi arigato gozaimasu itu lebih sopan ya daripada domo. Kalau mau sopan banget digabung. Domo arigato gozaimasu gitu ya. Terus habis itu ada irashaimase. Nah, ini sering didengar di Hanamasa nih ya. Artinya selamat datang ya. Digunakan di toko. Oke. Terus habis itu ada wo misete kudasai. Ini. Wo misete kudasai. Tolong perlihatkan. Tolong perlihatkan apa maksudnya? Maksudnya, tolong perlihatkan benda, kata benda yang ada di depan wo. Jadi misalnya, misalnya itu hong kali ya. Misalnya di sini. Hong. Hong, gini ya. Hongo misete kudasai. Jadi, tolong perlihatkan bukunya. Saya bikin gampang di sini ya. Hong. Oh. Misete kudasai. Ini ya. Berarti artinya tolong perlihatkan bukunya. Gitu ya. Oke. Terus lanjut lagi. Wo kudasai. Artinya minta atau tolong. Misalnya di sini okane ya. Okaneo. Okaneo. Misete kudasai berarti minta uang. Okane itu artinya uang ya. Tolong uang. Minta uang gitu ya. Oke. Jadi, untuk di kosakata Minna no Nihongo bab 3 kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut berikutnya di materi Minna no Nihongo bab 3. Semangat minasan. Bye-bye.